Halo, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda tetap sehat dan hari ini saya kira kita bangsa Indonesia memasuki sebuah era baru. Era baru di mana kita tetap punya KPK tapi kita tidak boleh terlalu berharap banyak lagi pada KPK, gitu ya. Eee, Bung Roky kita bagi era era sebelum dan era sesudah, era before dan era after KPK direvisi. Era sebelum Anda itu, ya, ya. di era sebelum kemarin, setiap kali KPK diganggu, dulu mau diganggu sama polisi itu, LBH, Kontras, macam-macam masyarakat sipil bikin organisasi dan petisi online sehingga terhimpun orang buat mengepung gedung KPK. Jadi masyarakat mengepung gedung KPK supaya tidak diserbu diserbu polisi waktu itu tuh. Sekarang terbalik tuh. Jadi masyarakat sipil dihalangi untuk membela KPK, kan ini ajaibnya tuh. Maka dipasanglah situ dari militer, satpam, seluruh aparat polisi dan polisi kota ini. Praja. Ya, Pamong apa? Satpol PP, Satpol PP. Satpol PP. Jadi terlihat KPK itu akhirnya berupaya untuk dilindungi oleh kekuasaan. Kenapa? Karena akan diperalat oleh kekuasaan. Jadi yang tadinya adalah alat rakyat sekarang berubah jadi alat penguasa tuh. Jadi kelihatannya bahwa ide tentang KPK itu sudah selesai kemarin. Dan kita harus mulai mempersiapkan ide baru supaya korupsi tetap tidak diizinkan di dalam hari-hari terakhir pemerintahan Jokowi. Kan yang ingin kita lakukan sebetulnya adalah mengingatkan kekuasaan bahwa demokrasi itu tanda pertama orang tidak lagi berupaya untuk menimbun kekuasaan melalui korupsi. Lakukan aja secara elektoral, kalau terpilih anggaran negara dijadikan dasar untuk lakukan distribusi. Tapi sekarang inti dari korupsi adalah asas distribusi itu tidak dilaksanakan, tapi asas akumulasi itu justru yang diperjuangkan, dan orang buat akumulasi dia harus korupsi itu. Akumulasi ekonomi, akumulasi kekuasaan. Jadi semua yang berasaskan akumulasi dia akan mengambil hak rakyat. Itu trade off-nya tuh. Oke, tapi kan jadi sebuah ironi, katanya sebuah negara itu semakin demokratis, sebuah negara itu akan korupsinya akan semakin rendah ya, biasanya begitu, kesejahteraan juga meningkat. Tapi yang terjadi pada Indonesia tidak seperti itu, bahkan diakui sendiri oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD bahwa era korupsi di zaman Orde Baru di era reformasi ini berarti juga era Jokowi lebih parah daripada era Orde Baru. Iya, betul. Pak Mahfud dia berupaya untuk kontemplasi, tapi dia kontemplasi dari sarang korupsi, kan itu ajaib kan. Kalau dia bikin kontemplasi dia dari luar supaya dia bisa lihat secara jernih. Jadi orang semacam Mahfud yang sebetulnya ngerti value dari demokrasi, sekarang harus menghitung bahwa apakah dia ada di situ potensial untuk menghentikan korupsi apa enggak. Kan kalau Mahfud ada di situ dan korupsi jalan terus, itu artinya Mahfud mengizinkan korupsi. Kan mestinya begitu lihatnya. Bagian kalau dari dia di luar, bagian dari koruptor itu. Ya. Dan mungkin dia yang paham, maka dia terang-terangkan itu. Ini masalahnya hukumnya begini. Begitu masalah hukum korupsi diterangkan oleh Mahfud pada lingkungan oligarki, oligarki justru dapat ilmu dari Mahfud. Dia akan menghindari hukum yang akan menjerat dia kan. Jadi ini yang kita sebut kontemplasi itu tidak mungkin datang dari sarang serigala. Yang berkontemplasi itu adalah kelinci di luar yang mengintai serigala kapan dia keluar. Jadi dia mesti lompat di atas sarangnya tuh. Mahfud mestinya jadi kelinci itu, bukan jadi serigala, bukan berumah di sarang serigala atau sarang koruptor. Yang kedua, kita selalu ingin menerangkan secara sangat mendalam atau harus mendalam bahwa kebijakan publik itu cuma punya dua fungsi. Yang satu adalah melakukan akumulasi atau mendorong akumulasi. Yang kedua, memastikan distribusi. Kalau akumulasi itu didorong, sebut aja oligarki perlu akumulasi. Tentu pemerintah mesti siapkan perundang-undangan yang memungkinkan akumulasi terjadi. Tapi persiapan undang-undang itu dimaksudkan untuk menghasilkan distribusi. Jadi lakukan akumulasi agar supaya ada yang didistribusi. Ini distribusinya nggak ada. Jadi kebijakan pemerintah itu selalu hanya menguntungkan oligarki. Kenapa? Karena aspek distribusi tidak diperhatikan.
BUMN seharusnya menjadi tempat distribusi, diakumulasi di korporasi, didistribusi melalui BUMN. Tapi sekarang BUMN juga jadi korporasi. Jadi ini soalnya. Jadi bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat. Kalau kedaulatan rakyat itu BUMN, mestinya komisarisnya itu datang dari rakyat, bukan datang dari tim sukses kan. Begini-beginian tuh yang kelihatannya memang buta huruf kekuasaan. Jadi kalau kita bilang Pak Jokowi nggak ngerti masalah, memang benar dia nggak ngerti masalah. Orang di sekitarnya memanfaatkan ketidakmengertian itu. Tapi kita nggak bisa bilang kalau Pak Jokowi adalah korban, bukan. Dia menikmati ketidaktahuannya karena memperoleh gain dalam bentuk politik. Ini soal jadi korupsi, betul tadi, korupsi yang seharusnya hilang di dalam sistem demokrasi, justru karena demokrasinya tidak tumbuh, maka korupsi merajalela. Apa yang tidak ada demokrasi? Oposisi. Begitu oposisi disogok, ya nggak ada lagi yang kontrol. Yang kontrol adalah ICW, FNN, PR segala macam. Tapi itu kan kontrol yang bukan berasas pada perimbangan kekuasaan. Oke, Bung Rocky, jadi hampir pasti kalau kemarin Pak Mahfud MD menyatakan lebih parah, ini dijamin kita akan lebih parah lagi, dan itu sudah kelihatan dengan gambarannya ya. Iya, itu udah pasti itu, dan sinyal itu, keparahan itu kan terlihat dari keengganan player-player financial global untuk masuk ke Indonesia itu. Kemarin Goldman Sachs kabur dari Indonesia. Padahal dua bulan lalu dia masih bilang Indonesia adalah lahan yang menguntungkan untuk investasi. Saya akan tinggal di Indonesia karena Indonesia mampu untuk bertumbuh semester ini. Baru 2 minggu dia ngomong, dia putuskan untuk hengkang dari Indonesia. Apa yang dia kasih alasan? Indonesia sarang korupsi. Jadi dia nggak bisa tidur. Dulu dia bilang saya bisa tidur nyenyak di Indonesia sambil menunggu hasil investasi saya. Sekarang dia kabur, dia bahkan kasurnya dia bawa pulang tuh. Itu kemudian diikuti oleh Merrill Lynch, diikuti oleh Deutsche Bank. Jadi semua player global, iya, Morgan Stanley. Jadi itu tandanya bahwa korupsi udah investasinya itu dirongrong oleh korupsi. Kalau dirongrong inflasi mungkin masih bisa diatur dengan kebijakan. Jadi investasi asing pun dirongrong oleh korupsi, maka hengkanglah mereka. Jadi itu pertanda bahwa Indonesia memang udah rapuh dalam segala aspek itu. Kalau berkaitan dengan kesejahteraan bagaimana, Bung Rocky? Ada tidak satu bukti bahwa negara yang korup dan kemudian rakyatnya menjadi sejahtera? Bisa kalau rejimnya itu betul-betul berlimpah sumber daya dan negara membiayai semua tuh. Itu bisa terjadi. Tetapi di satu sisi nanti dia akan berhadapan dengan ekonomi internasional yang juga akan mengganggu sistem masuk keluarnya uang. Jadi pasti dia akan kolaps juga. Kalau dulu negara otoriter itu pasti dia korup, sumber dayanya dia kuras untuk dirinya sendiri, tapi rakyat dibikin makmur karena dia autarki, dia menutup diri dari perdagangan internasional. Mungkin bisa itu dalam sistem merkantilis itu. Tapi sekarang ekonomi itu adalah kegiatan rakyat, kegiatan individu yang tidak mungkin hanya dihasilkan melalui tolongan pemerintah tuh. Jadi itu sebetulnya tuh. Jadi dalam sistem modern nggak ada negara demokrasi yang korupsinya juga merajalela. Di dalam demokrasi selalu ada kontrol sehingga korupsi tercegah. Oke, nah jadi dalam situasi Indonesia ini kan secara formal kita menyebutnya bahwa legal formal kita sebagai negara demokrasi dengan adanya, tapi kita melihat juga praktek-praktek authoritarian, dan kemudian bersamaan dengan itu ternyata kemudian dikonfirmasi dengan makin merajalelanya para koruptor karena mereka bisa mengatur undang-undang, bisa membuat sebuah lembaga. Dan di dalam lembaga itu juga dia mengatur siapa-siapa saja yang boleh masuk di dalamnya dan siapa yang harus keluar. Ya, dan itu menjadi-jadi di era COVID. Seluruh studi di pusat-pusat studi internasional tentang hubungan antara COVID dan demokrasi dan korupsi itu diperlihatkan bahwa COVID dimanfaatkan oleh rejim untuk mengontrol demokrasi. Dengan cara menakut-nakuti COVID, maka kerumunan, protes, segala macam itu dikontrol. Di dalam keadaan dikontrol, dimungkinkan atau diizinkan orang korupsi. Justru karena nggak ada kontrol, maka koruptor itu merajalela. Jadi itu satu paket. Pengontrolan opini publik dengan alasan COVID menyebabkan korupsi tidak bisa dipantau oleh masyarakat sipil, maka korupsi merajalela. Jadi justru di era COVID, Indonesia mengalami pemburukan demokrasi sekaligus naiknya korupsi. Itu intinya tuh.
Oke, Bung Rocky, jadi saya jadi teringat pada waktu di masa lalu proklamator kita Bung Hatta menyatakan bahwa Indonesia itu korupsi sudah menjadi budaya, dan banyak pada waktu itu yang tidak sepakat dengan pernyataan itu. Nah, kita mungkin perlu menarik juga bicara secara genealogis ini persoalan korupsi ini. Bagaimana sih mungkin awal mulanya ke korupsi itu, dan kemudian dalam situasi seperti apa korupsi itu menjadi sangat subur? Korupsi individu itu ya dari warung juga orang bisa korupsi segala macam. Tapi kita mesti bedakan antara korupsi karena kebutuhan, itu namanya mencuri. Ini korupsi karena kelebihan kekuasaan. Nah dulu di Orde Lama memang ada korupsi, 1-2 menteri ditangkap. Tapi dia menganggap bahwa ya dia miskin. Karena memang nggak ada ASN yang punya uang waktu itu. Jadi dorongan untuk memenuhi kebutuhan dasar, basic needs. Sekarang anggota DPR itu berlimpah hartanya, menteri berlimpah hartanya. Jadi alasan korupsi itu jadi norak. Orang kaya tapi korupsi, kan itu gilanya kan. Kalau dia korupsi untuk bikin partai politik, mungkin orang masih anggap, oh dia mau bangun kekuasaan. Enggak, itu dia korupsi hanya untuk beli barang mewah. Jadi semua koruptor kita itu tertangkap tangan karena membeli barang mewah. Apakah mereka miskin? Justru mereka kaya raya. Jadi ajaib Indonesia ini. Di negara-negara Amerika Latin orang korupsi itu dalam rangka membangun partai politik, mau menjatuhkan pemerintah. Jadi karena bajingan dia korupsi. Ini karena punya kekuasaan justru korupsi, kan ajaib kan. Punya kekayaan tapi korupsi itu. Itu menteri PDIP itu apa kurang kayanya tuh. Jadi kita mesti anggap bahwa kalau begitu ada hubungan antara si koruptor yang walaupun secara individu udah kaya dan kebutuhan partai untuk menyuruh dia korupsi itu. Jadi tetap korupsi itu dirancang di ruang rapat partai. Saya melihatnya begitu tuh. Bukan lagi karena tuntutan ekonomi itu. Ya memang terkonfirmasi dari 2 kasus, misalnya pada Bansos dan kasus Benur di Menteri Kelautan ya. Iya. Hasil korupsinya itu dipakai untuk sewa pesawat pribadi, beli jam tangan dan tas mewah, bahkan juga dibeli untuk digunakan untuk membeli wine, meskipun katanya dibantah itu menggunakan dana pribadi. Tapi kita mengkonfirmasi bahwa lifestyle yang berlebih-lebihan ini yang mendorong kemudian mereka korup. Ya ini betul, ini soal dorongan lifestyle. Jadi mungkin nggak pernah ngerti barang mewah, tiba-tiba punya kesempatan dia kolek itu. Tapi kan buat apa jadi politisi kalau di pikirannya masih soal kemewahan? Kan ajaib. Jadi sekali lagi politik kita itu tidak tumbuh dengan pikiran bahwa menjadi politisi artinya menjadi public servant. Dia mesti melayani publik. Nah ini yang nggak ada di dalam kurikulum partai. Jadi kenapa korupsi juga merajalela? Karena anggota kader-kader partai politik itu di outsource itu. Yang punya uang datang ke partai, kalau uangnya habis disuruh ke Banggar, intip badan anggaran itu berapa, nanti kita rapatin siapa yang mesti nyolong APBN, siapa yang mesti nyolong proyek ini, siapa yang mesti ngintip kementerian itu. Jadi perencanaan korupsi betul-betul ada dari dalam partai politik. Ini masalahnya itu. Jadi kita pisahkan dua itu. Genealoginya adalah karena kekuasaan yang berlebih, sifat privatnya karena ketamakan. Nah orang tamak itu kan gak ada orang miskin yang tamak. Orang miskin itu dia mencuri untuk isi perutnya. Orang kaya itu dia mencuri untuk memenuhi ketamakannya itu. Jadi ini poin-poin yang saya kira mesti diperlihatkan pada publik. Bahwa ini bukan sekedar soal KPK yang banyak isu radikalisme. Ini betul-betul satu paket dengan pendidikan politik di dalam partai. Jadi sistem kepartaian kita buruk banget. Karena itu kita selalu ingin bikinlah undang-undang yang memastikan bahwa setiap kader partai politik itu lulus tes anti korupsi melalui sistem perkuliahan, bukan sekedar dites tanya jawab. Itu mah dia bisa jawab dengan gampang. Jadi lembagakan kurikulum anti korupsi itu di dalam partai terutama. Karena memang partai yang raja korupsi ada di dalam partai itu. Tentu pers bisa bantu itu bikinin kurikulum, lakukan pelatihan, itu bisa. Kalau itu didiseminasi nanti orang melihat bahwa oh ini partai yang koruptornya udah berkurang. Pemerintah misalnya bisa bikin baliho di Monas terus ditaruh di situ gede-gede partai-partainya, sekaligus di samping kanannya ada kolom tentang berapa orang yang udah korupsi. Sehingga masyarakat selalu lihat tuh bipnya itu berkedip-kedipnya lampu. Oke. PDIP hari ini koruptornya berkurang karena ada satu yang udah dihukum tapi ada potensi yang masih ingin korupsi.
Partai lain juga begitu tuh. Saya sebut PDIP karena PDIP yang lagi diomongin sekarang tuh. Nah, betul-betul kasus-kasus di PDIP itu banyak betul. Dengan cara itu kita kasih rating dan harus dipertontonkan di papan besar semacam parameter. Kan Jakarta ada panel besar untuk menguji kualitas udara kan. Nah sekarang ada panel yang sama untuk menguji kualitas partai. Jadi pamer aja di situ. Itu bisa dibuatkan undang-undang tuh. Ini sebenarnya bersamaan dengan budaya korupsi harus ada budaya malu ya, shame culture gitu ya. Karena di beberapa negara kan memang banyak sekali bahwa koruptor itu tidak hanya dihukum tapi dibuat malu bahkan juga dimiskinkan. Tapi yang terjadi di Indonesia kan orang kelihatannya kalau ketangkap sebagai koruptor itu juga malah cengengesan gitu di depan kamera dan keluarga sama sekali tidak lagi merasa malu dengan itu. Ya karena dia bikin hitungan ekonomi, bahwa rasa malunya itu kan ya paling juga publik Indonesia cepat lupa wajahnya tuh. Nah kalau dipamerkan nama partainya, yang malu itu bukan cuma orangnya, partainya juga tiap hari dilihat di Monas. Oh masih lampu merah tuh si partai A tuh. Partai B ya udah lampu kuning. Partai C betul-betul hijau, nggak pernah korupsi. Kan itu sama dulu di Singapura dulu dibikin standar begitu, bukan tentang korupsi tapi tentang restoran. Restoran kalau udah lalat satu itu, di depan restorannya itu pintu masuknya dikasih tanda C. Sampai lalatnya hilang baru naikkan lagi B itu. Kita begitu aja partai politik. Jadi bisa dipaksa oleh negara itu kantor-kantor partai politik di atas atapnya itu dikasih lampu neon untuk kasih tahu publik ini udah A atau masih C gitu. Udah hijau atau masih merah tuh. Gitu aja. Dan saya kira bisa diperluas ke departemen pemerintahan yang pejabatnya korup gitu ya. Jadi nanti kayak COVID ada zona hijau. Nah, itu dia tuh. Itu ide begitu. Bisa aja. Ini pemerintah yang kalau bilang ya bersih pemerintah itu ada di koran dan orang nggak baca itu. Jadi taruh di atas itu tuh. Bersih, kurang bersih. Kan begitu. Bung Rocky atau jadi sampah jadi apa? Balik lagi ke soal Pak Mahfud MD. Kita kan tadi mendiskusi soal itu. Kan beliau menyatakan bahwa sekarang lebih parah dan saya kira kita bisa menjamin ke Pak Mahfud MD kita pasti akan jauh lebih parah lagi itu dibandingkan dengan Orde Baru. Ya, ekstrapolasi yang dibikin oleh peneliti asing itu bahwa menjelang 2024 korupsi akan menjadi karena orang bertaruh habis-habisan untuk merampok uang negara demi perpanjangan kekuasaan di 2024. Kan itu yang kita hitung sekarang. Sekarang kita bertanya siapa yang ingin politik diperpanjang? Ya pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karenanya ya itu yang akan melakukan korupsi banyak-banyak tuh. Partai-partai kecil oposisi bagaimana mungkin korupsi? Aksesnya pada anggaran nggak ada. Pada APBN nggak bisa tuh, aksesnya pada proyek-proyek nggak ada. Jadi pasti terjadi. Jadi momentum 2024 itu adalah mulai sekarang itu kita mesti anggap sebagai persiapan para koruptor tuh. Melalui oligarki, melalui kebijakan, melalui BUMN segala macam tuh. Jadi kita mesti hati-hati lihat seolah-olah udah ada pameran orang yang ingin masuk dalam kompetisi. Ada Ganjar, ada Anies, ada Ridwan Kamil, Erick Thohir segala macam. Kita tetap mesti awasi bahwa niat itu jangan sampai terkait dengan niat untuk korupsi. Kan itu intinya tuh. Oke. Nah, kan kalau seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa pada masa Pak Harto itu korupsinya terpusat, artinya hanya di lingkar inner circle-nya Pak Harto lah gitu, yang kemudian kita sebut sebagai KKN pada waktu itu. Sekarang ini kan sudah meluas kemana-mana. Nah, dan satu soal saya kira kita perlu menyinggung juga, kalau dulu para pengusaha itu dikontrol oleh Pak Harto, gitu kan, melalui program yang disebut oleh beliau jadi memperbesar kue pembangunan yang nanti dampaknya trickle down effect, meskipun nggak kesampaian. Kalau sekarang kan yang terjadi kita seperti Anda singgung tadi soal oligarki, kekuasaan itu dikontrol oleh para pengusaha-pengusaha itu. Iya, oligarki menguasai istana. Karena istana diijon oleh oligarki. Zaman Pak Harto nggak begitu. Pak Harto yang menentukan Anda boleh jadi oligarki, tetapi persyaratannya ABCD. Jadi oligarki tidak mendikte Soeharto yang punya kemampuan secara otoritatif untuk menghasilkan kebijakan di mana oligarki akan ikut itu. Kalau sekarang oligarki yang menghitung kebijakan mana yang menguntungkan dia itu. Dan itu bedanya tuh.
Tentu kita tidak ingin dua-duanya berlangsung tuh. Karena itu percepatan perubahan politik itu sebetulnya intinya. Jadi saya selalu menganggap 2024 itu artinya 2 tahun lagi itu segala macam proyek udah di korup 30% atau bahkan 40%. Kenapa? Karena orang berhitung bahwa toh nanti kekuasaan ini kalaupun dia berlanjut menguntungkan kita. Kita akan nyumbang pada kekuasaan yang baru yang merupakan perpanjangan dari Presiden Jokowi. Tetapi kalau Presiden Jokowi tumbang atau turun sebelum 2024, koruptor juga menganggap oke, berarti kita akan diputihkan itu. Jadi dua-duanya itu bukan win-win solution, tapi buruk plus buruk. Jadi dua keburukan dimanfaatkan justru untuk menghitung potensi 2024. Karena itu seharusnya nggak perlu tunggu 2024 ini seluruh lembaga kita keropos. Kan bisa dibikin semacam kesepakatan nasional supaya demi korupsi itu kita hentikan dengan pertanda paling maksimal yaitu pembubaran KPK. Maka kekuasaan juga harus dinyatakan tidak efektif lagi kendati elektoralnya masih 2024. Itu bisa dibikin kesepakatan nasional, bisa tuh, demi menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan demokrasi itu. Ini usulan aja, ini bukan gerakan. Bung Rocky, kita kan selama ini seperti berputar-putar gitu, karena kita tadi menyebut bahwa demokrasi itu biasanya akan disertai dengan kesejahteraan dan tingkat korupsi yang semakin rendah. Tapi faktanya pada kita itu demokrasi itu justru menyuburkan korupsi. Dan kalau kita lihat akarnya juga karena demokrasi kita itu mahal gitu ya. Kontestasi mulai level pilkada tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai pilpres itu kan sangat mahal. Dan itu membuka ruang mereka kemudian cukong untuk masuk. Jadi dari mana kita memutus mata rantai ini yang kemudian kita seolah-olah bergerak dalam labirin? Ini koruptor dia selalu lihat bahwa rakyat gampang disogok gitu. Nah, fungsi dari partai politik adalah didik rakyat supaya jangan disogok. Tetapi partai politik juga butuh sogokan dari oligarki. Jadi intinya buat putusin itu di dalam sistem kepartaian kita tuh. Nah, bagian-bagian ini yang berkali-kali masyarakat sipil reformasi sistem kepartaian itu nggak mau didengar oleh kekuasaan. Minimal ada semacam formalisme yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa mereka yang kalah di dalam pemilihan umum itu yang dari awal berkampanye jadi oposisi tidak boleh ikut dalam kekuasaan. Kan bisa bikin aturan itu kan supaya jelas bahwa diawasi itu. Tentu itu bikin bangga juga. Saya beroposisi dan saya dijamin oleh konstitusi untuk tidak masuk kekuasaan. Agar supaya term berikutnya saya bisa buktikan sepenuh-penuhnya bahwa rejim yang sekarang itu adalah korupsi itu. Kan itu etikanya begitu. Nah, kalau etika ini nggak bisa dipelihara sebagai habits of the heart, sebagai kebiasaan dari dalam diri, maka dia diundang-undangkan aja. Bahwa nggak boleh ada janji politik itu berlaku juga setelah pemilu. Nggak boleh masuk dalam kabinet. Supaya terbelah masyarakat ini, terbelah secara bagus. Ada yang mengawasi kan. Semua ini hal yang secara teknis mudah dilakukan dan gampang aja kita pikirkan itu. Dengan cara itu oligarki juga berhenti itu. Oligarki masih berhenti karena dia nggak bisa nyogok lagi oposisi. Oposisi bilang kami dijamin oleh konstitusi untuk tidak berhubungan dengan oligarki itu. Jadi kemewahan itu sehingga orang merasa gue oposisi itu, gue konstitusional, kan gampang aja. Inilah beratnya tinggal di sebuah negara seperti kita ini karena terlalu banyak believe it or not. Jadi hal-hal yang nggak mungkin bisa terjadi di sini. Karena menurut saya tadi kan apa yang Anda katakan tadi mestinya sebuah keniscayaan saja. Orang sudah tahu kalau lu oposisi, lu berkontestasi dalam pilpres, ya lu mesti jadi oposisi. Masa tiba-tiba yang kalah dalam pilpres masuk ditawari masuk ke pemerintahan dan kemudian bersedia masuk. Ya, jadi memang hanya terjadi di Indonesia. Makanya saya senang kalau ada anak muda Indonesia pakai t-shirt tulisannya "Damn, I love Indonesia" gitu. Karena memang Ya udah kita titipkan negeri ini pada para pembuat kaos karena mereka yang paham tentang keadaan Republik ini. Satu waktu kaos mereka akan bertebaran di lapangan Monas karena kegerahan dan kegerahan politik bisa menghasilkan perubahan lebih cepat, bukan di elektoral tapi di jalan-jalan tuh. Nah, saya anggap bahwa KPK ini akan berlanjut demo, mahasiswa tetap mengintai proses di situ. Dan kita sebagai opinion maker berupaya untuk menitipkan pesan pada Pak Mahfud, coba keluar dari istana sehingga ada gerakan moral baru.
Kan itu masih Pak Mahfud ini masih mampu melakukan investasi politik moral tuh. Itu sebetulnya sebagai sahabat saya inginkan itu supaya ada 3-4 menteri juga yang merasa oke, Mahfud bikin langkah, kita juga harusnya ikut di belakang langkah Mahfud. Sehingga Faisal Basri yang udah memimpin isu moral, Gatot Nurmantio yang berupaya untuk mengingatkan tentang pemburukan politik, Rizal Ramli segala macam itu, kita sama-sama bisa berbaris dengan pakai kaos Damn I Love Indonesia. Nah, saya usul, Bung Rocky, kalau itu terjadi, usul Anda tadi disetujui oleh Pak Mahfud, beliau keluar dari istana, kita bikin kaos baru, Damn, I Love Mahfud MD. Gitu. Ya, saya pakai kaos XL. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Sip.